training hari ini masih bagian dari rangkaian online training series yang diadakan oleh Lunar dalam rangka memberikan wadah bagi Bapak Ibu semua yang ingin meningkatkan kemampuannya, baik itu dalam bidang pendidikan maupun ingin meningkatkan self-development-nya. Nah, baik Bapak Ibu, sedikit review pertemuan yang sebelumnya. Kita membahas tentang apa itu keahlian abad 21 yang harus dimiliki oleh kita semua saat ini. Juga kita sudah membahas computational thinking, keahlian abad 21 yang harus dimiliki salah satunya adalah foundational literasi, yaitu kemampuan dasar atau hal-hal yang paling basic, seberapa melekah kita terhadap kemampuan tersebut, di mana diantaranya termasuk itu science literasi, number literasi, kemudian juga media informasi literasi. Jadi itu adalah standar paling basic kemampuan kita terhadap sesuatu. Kemudian hal yang lebih kompleksnya lagi, kita sudah belajar mengenai kompetensinya, yang biasa kita kenal dengan 4Cs, yaitu ada kolaborasi, kemudian ada komunikasi, kemudian ada critical thinking, dan kreativitas. Selain itu juga kita belajar mengenai karakter kualitas. Jadi karakter kualitas ini juga merupakan bagian dari keahlian abad 21. Seperti halnya bagaimana kita bisa beradaptasi dengan situasi yang terjadi, atau mungkin mengubah situasi yang tidak kita harapkan menjadi sesuatu yang bisa kita sesuaikan dengan keadaan kita. Bagaimana kita leadership kita, bagaimana kita menginisiasi sesuatu, bagaimana kita beradaptasi terhadap sesuatu. Kemudian computational thinking-nya itu kemarin kita sudah tahu ya Bapak Ibu semua. Saya mau perlihatkan dulu sebentar. Screen dulu. Oke. Ya. Baik. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar mengenai computational thinking, di mana di komposisi kita membreakdown suatu permasalahan menjadi beberapa kotak-kotak yang lebih kecil lagi. Kemudian di situ kita mempelajari polanya, lalu kita mengabstraksi mana yang penting dan mana yang tidak penting. Dari situ kita jadi memahami sesuatu dengan pola tertentu, kita bisa mengadaptasi atau mungkin kita bisa mengimprovisasi lagi. Di situ kita belajar bagaimana berpikir secara komputasi. Yang mana sebenarnya otak manusia itu jauh lebih hebat dari komputer itu sendiri. Kemudian kita kemarin juga sudah berlatih berkolaborasi menggunakan Google Spreadsheet dan Google Slide, di mana semua peserta dari seluruh Indonesia, kemarin dari yang barat, tengah, dan timur, semua kita berkolaborasi menggunakan satu aplikasi, satu file yang sama, mengerjakan bersama-sama. Dari situ kita tahu bahwa ternyata Google ini bisa juga ya dimanfaatkan untuk jarak yang sangat jauh. Jadi Bapak Ibu seperti itu. Sebelum kita mulai, saya ingin Bapak Ibu mengingatkan kembali bahwa mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah mendapatkan informasi-informasi mengenai Google Classroom, mungkin sudah tahu dari sekolahnya, mungkin anaknya kemarin juga pakai, mungkin dari teman-temannya, mungkin sudah pernah mendengar dan tahu sedikit, mungkin sudah pernah mendengar tapi tidak pernah menggunakan, dan mungkin tidak pernah mendengar sama sekali. Nah, sekarang kita samakan semua persepsi kita. Hari ini kita kosongkan dulu gelas kita, supaya apa? Supaya nanti kita lebih mudah menerima materi yang akan masuk hari ini, dan kemudian kita mungkin akan melihat sudut pandang lain yang mungkin akan saya berikan kepada Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu belum pernah lihat sebelumnya. Sebelumnya lagi, saya juga selalu mengingatkan kepada para peserta bahwa untuk sesuatu terjadi itu tidak hanya bisa, tapi kita juga harus mau. Jadi bisa itu selalu berbarengan dengan mau. Jadi kita mampu dan kita mau. Kita sama-sama semua tangannya boleh ditaruh di dadanya.
Kalau yang pegang handphone boleh taruh dulu di depan. Oke, kita taruh dulu tangan kita di dada kita. Baik, kita tarik nafas dalam-dalam. Lalu kita hembuskan. Tarik nafas lagi dalam-dalam. Lalu hembuskan. Lalu katakan, saya mampu dan saya mau. Saya mampu dan saya mau. Sekarang kita ulangi lagi semua. Kita tarik nafas dulu sama-sama. Hembuskan, pejamkan matanya Bapak Ibu semua. Mari kita pejamkan mata kita. Tarik nafas dalam-dalam. Katakan, saya mampu dan saya mau. Saya mampu dan saya mau. Nah, jadi kita memiliki kesadaran bahwa kita hari ini datang ke pelatihan hari ini benar-benar atas kemauan kita sendiri, benar-benar secara sadar kita bertanggung jawab akan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, jadi nggak usah berat-berat ya Bapak Ibu sebenarnya. Saya juga sebenarnya bisa lebih ingin membawakannya lebih santai, tapi mungkin Bapak Ibu sekarang kita bisa mulai sebelum kita mulai untuk praktek, saya ingin menjelaskan dulu, mungkin kemarin yang sudah menerima modul, ada? Yang kemarin sudah menerima modul, saya lihat dulu modulnya. Kemarin saya sudah kasih modulnya untuk pelatihan yang pertama kali, yang pengenalan. Manfaatkan Google Highlight satu ya. Oke. Nah, di modul yang pertama ini, Bapak Ibu, saya memberikan sedikit tutorial atau petunjuk penggunaan Google Drive, kan? Karena kita sudah berkolaborasinya menggunakan Google Slide dan Google Spreadsheet. Itu adalah bagian dari Google Drive. Jadi banyak Bapak Ibu kemarin yang minta bagaimana cara membuat hal tersebut. Nah, di sini saya juga sudah berikan petunjuk-petunjuknya. Yang ingin saya tekankan dalam pelatihan saya adalah, dari pelatihan hari ini adalah bahwa kita tidak bergantung kepada tutorial. Jadi Bapak Ibu, saya ingin membiasakan kepada seluruh peserta bahwa kita tidak bergantung kepada tutorial. Supaya apa? Bapak Ibu, seperti tadi kita sudah mempelajari tentang computational thinking, kemudian keahlian abad 21, di mana di situ kita belajar memecahkan suatu permasalahan. Sebagai contoh, di sini kita ada aplikasi yang kita pelajari, kemudian kita jangan bertanya-tanya, aduh ini saya susah ya, oh ini gaptek saya nggak bisa. Tidak seperti itu. Jadi dari kalimat yang kenapa susah, jadi bagaimana cara memecahkannya. Kemudian kenapa ini sulit, kemudian bagaimana membuatnya mudah. Nah, itu kenapa makanya saya selalu membagikannya seperti ini. Sebagai contoh, Bapak Ibu lihat di sini, kalau kita ingin mengedit file bersama-sama, mari kita cari tombol bagikan. Yang biasanya ada terletak di sebelah kanan atas. Jadi Bapak Ibu cari sendiri di situ, ada di mana tombol bagikannya. Nah, supaya apa Bapak Ibu? Karena nanti suatu saat aplikasi-aplikasi ini kemungkinan akan berubah lagi. Jadi kemungkinan mereka akan improve atau diubah lagi, tata letaknya mungkin akan berubah, atau tampilannya mungkin berubah, yang tadinya pakai kunci kemudian jadi gambar orang seperti ini. Jadi kita membiasakan kepada Bapak Ibu bagaimana apa yang mau saya lakukan hari ini, dan itu yang harus saya lakukan. Sebagai contoh, misalkan kalau di Google Classroom kita ingin membuat kelas, oh berarti tombol yang harus saya cari adalah tombol membuat kelas. Kemudian saya ingin membuat tugas, oh berarti saya harus mencari tombol untuk membuat tugas. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita breakdown apa masalahnya, kemudian kita cari biasanya pola-pola di aplikasi itu sama. Nah, kemudian hari ini kita akan mengcover, kita tidak akan banyak-banyak berteori seperti kemarin. Kita akan mengcover 4 hal hari ini. Kita akan pertama membuat kelas, kemudian kita akan mengundang siswa, kemudian kita akan membuat materi,
Kemudian kita akan belajar mendistribusikan tugas, di mana termasuk di dalamnya memberikan nilai dan memberikan komentar. Jadi sebenarnya apa sih Google Classroom itu? Yuk kita sama-sama lihat dulu tayangan berikut ini. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, seperti itu Google Classroom. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Jadi Google Classroom itu aplikasi apa sih? Aplikasi untuk sekolah saja kah? Apakah aplikasinya digunakan untuk siswa dan guru saja atau bagaimana? Jadi Google Classroom itu adalah aplikasi untuk mengelola kelas. Aplikasi untuk mengelola kelas, di mana di dalamnya kita bisa seperti tadi membuat kelas, mengundang siswa, kemudian mendistribusikan tugas, kemudian kita bisa membuat materi juga di situ. Di mana di dalam bagian dari membuat tugas kita bisa memberikan penilaian dan komentar langsung kepada siswanya. Nah, mungkin sebelum kita mulai praktek, saya ingin memberikan sedikit gambaran dulu apa hubungannya dengan penggunaannya dalam keseharian kita. Mungkin bagi teman-teman di sini yang mohon maaf saya. Ya, kemudian kemarin kan kita sudah membahas bagaimana kita bisa memanfaatkan Google ini dalam seharian kita atau mungkin dalam pekerjaan kita. Nah, apa sih hubungannya Google Classroom dengan pekerjaan sehari-hari? Menurut ibu-ibu atau bapak-bapak itu bagaimana sebenarnya? Nah, kalau sebenarnya Google Classroom ini tidak hanya digunakan untuk sekolah saja, tapi bisa juga digunakan untuk keseharian kerja, seperti misalkan teman-teman ingin membuat kelas. Kelasnya seperti kelas memasak misalnya, kemudian teman-teman ingin membuat kelas fotografi atau kajian keagamaan, kajian keilmuan, kemudian apalagi kelas-kelas lainnya. Misalkan Bapak Ibu semua teman-teman ingin punya skill tertentu, tapi ingin dibagikan ke teman-temannya. Kalau misalkan kita biasa lihat, oh masak-masak banyak sih di YouTube gitu. Cuman kalau di YouTube kan komen-komennya biasanya akan tertutup. Interaksi antara si YouTubernya dengan audiensnya juga mungkin terbatas, tidak bisa dibaca semua. Dan itu forumnya sangat terbuka. Atau mungkin Instagram juga sama, itu
kurang cocok ya kalau kita untuk berbagi kelas atau berbagi ilmu. Nah, kemudian mungkin Facebook juga ada forum-forumnya, tapi mungkin saat ini tidak semua orang masih menggunakan Facebook. Contohnya seperti generasi saya mungkin sudah pindahnya ke Instagram atau ke Twitter. Nah, kemudian apa aplikasi yang bisa kita manfaatkan yang bisa kita manfaatkan sebagai alternatifnya, yaitu Google Classroom. Di mana di masa-masa seperti kemarin, mungkin seperti saat ini, kita mungkin bisa membagikan ilmu kita dan orang bisa ikut ke dalam kelas itu dengan tetap membayar. Sebagai contoh, teman saya ada yang menggunakannya untuk kelas bahasa Inggris. Jadi dia samakan harganya dengan seperti kita jajan sehari-hari gitu. Jadi anak-anak hanya perlu membayar minimal nominal 10.000, dia sudah bisa ikut kelasnya. Bayangkan sekarang sudah lebih dari 50 orang atau bahkan lebih dari 100 orang sudah ada di kelas itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, jika memiliki hobi, mungkin ingin dibagikan, tapi ingin dikomersialkan juga, mungkin ya nggak banyak, tapi bisa menghasilkan. Nah, itu bagian dari kreativitas kita. Oke, sekarang kita langsung masuk ke praktek, Bapak Ibu, teman-teman yang sudah menggunakan Google Classroom kemarin, pertemuan kemarin mungkin sudah tahu peraturannya kita menggunakan laptop ya. Jadi di laptop juga kita browsernya menggunakan Chrome. Selalu gunakan Chrome browser karena Chrome browser adalah produk dari Google. Jadi kalau kita tidak gunakan Chrome browser, kemungkinan nanti ada aplikasi-aplikasi yang tidak, fitur-fitur yang tidak sempurna munculnya. Jadi saya sarankan, malah saya wajibkan kita gunakan Chrome browser. Oke, sudah semua siapkan dulu. Saya beri waktu 2 menit mungkin teman-teman yang ingin menyiapkan lagi. Oh ya, yang belum mengisi form check-in di grup WhatsApp sudah dibagikan oleh Mas Heri. Silakan diisi terlebih dahulu. Di sini baru 5 orang yang mengisi. Oke, saya kasih tambahan waktu 1 menit lagi, berarti 3 menit. Untuk Bapak Ibu teman-teman menyiapkan laptopnya, browsernya juga, kemudian yang belum mengisi form check-in, silakan mengisi dulu. Linknya sudah dibagikan di grup WhatsApp. Ya, sudah di grup WhatsApp. Tiga menit ya. Saya tunggu Bapak Ibu. Yang ingin bertanya boleh langsung memberikan pertanyaannya, langsung silakan komen saja. Atau yang ingin bertanya langsung boleh angkat tangannya, nanti dada-dada seperti ini, lambaikan tangannya. Nanti admin akan bantu. Yang browsernya sudah siap, boleh langsung dibuka saja. Pastikan Bapak Ibu sudah login ke dalam akun Gmail Bapak Ibu. Jadi kalau belum login dulu boleh sambil nunggu temennya yang lain. Silakan login terlebih dahulu. Nanti notifikasi yang berasal dari semua aplikasi Google masuknya ke
Gmail Bapak Ibu, baik nanti ada yang sharing file, misalkan seperti dari Google Drive atau dari Google Classroom, semua notification-nya akan muncul di Gmail Bapak Ibu semua. Sudah ya, semua ya? Sudah siap? Pesertanya sudah hadir semua? Oke. Sekarang di browser Bapak Ibu semua silakan ketik classroom.google.com. classroom.google.com. Perbesar dulu. Oke. Sini ya. classroom.google.com. Oke, waktu kita 1 jam 20 menit lagi. Oke, kalau sudah tekan enter. Kemudian Bapak Ibu akan masuk ke dalam Google Classroom-nya. Baik, kalau ini saya kemarin sudah ada beberapa kelas, sudah uji coba dengan teman-teman, kemarin masuk ke dalam kelasnya. Seperti tadi yang sudah saya beritahukan sebelumnya, Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan hari ini adalah kita akan membuat kelas, menambahkan siswa, kemudian kita akan membuat materi, kemudian kita juga akan mendistribusikan tugas. Nah, jadi yang perlu kita lakukan sekarang pertama-tama adalah membuat kelas. Apa yang harus dilakukan saat kita ingin membuat kelas? Ya, benar. Kita cari tombol membuat kelas. Mari kita sama-sama Bapak Ibu. Sudah semua? Kalau ada yang ketinggalan boleh lambaikan tangannya atau komen ya. Nanti admin akan bantu. Oke. Sekarang klik tombol plus di sebelah kanan atas. Oke. Pilih buat kelas atau create class yang masih bahasa Inggris aplikasinya. Pilih buat kelas atau create class. Sudah? Kalau sudah kita klik. Nah, ini biasanya ada peringatan ya. Kalau ini digunakannya untuk, jadi Google itu Bapak Ibu ada Google for Education, yang mana kita harus mendaftarkan dulu sekolahnya ke Google for Education itu. Jadi seluruh sekolah semua sudah memakai sistem Google. Tapi karena ini diberikan gratis, jadi mereka memberikan peringatan. Gak apa-apa, kita lanjutkan saja checklist, kemudian kita lanjutkan. Nah, nama kelasnya silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan kelas yang ingin Bapak Ibu ajar. Untuk yang di sekolahan boleh mengisi sesuai kelasnya yang Bapak Ibu ajar, misalkan kelas 10, kemudian 11, 12, atau boleh masukkan nama mata pelajarannya juga boleh. Kalau untuk yang umum, boleh memberikan nama kelasnya seperti kelas yang ingin diajarkan, misalkan kelas memasak, atau kelas fotografi, atau kelas mengaji, atau kelas apa saja silakan dimasukkan. Kalau saya, karena saya sedang training Google, saya masukkan Google. Langsung saja Google pertemuan 2. Google Group 2. Oke.
bagian mata pelajarannya bisa dikosongin dulu. Kalau sudah, kita klik buat atau create. Sudah semua? Saya tidak bisa mendengar Bapak Ibu bagaimana. Jadi mohon kalau Bapak Ibu kalau belum ada yang kelewat, boleh beritahu adminnya atau lambaikan tangannya. Oke. Kemudian klik buat. Sudah buat. Ditunggu dulu. Kemudian terbuka Classroom-nya. Nah, jadi seperti ini tampilan Google Classroom-nya. 5 tahun lalu saat saya masih mengajar Google juga, tampilannya berbeda sekali. Itu mengapa Bapak Ibu semua kita harus tahu apa yang mau kita lakukan. Nah, kemudian kita coba sekarang Bapak Ibu tulis ucapan selamat datang di kelas bla bla bla, isi sendiri. Kelasnya kelas Bapak Ibu. Silakan beri komentar atau posting di kolom yang pertama. Selamat datang di kelas Google Classroom. Nah, kemudian boleh diposting atau kalau mau tambahkan link dulu boleh. Misalkan Bapak Ibu ingin memberikan suatu suggestion terhadap materi atau kelas tersebut. Misalkan teman-teman yang sudah punya fotografi, sudah punya file-filenya, boleh dimasukkan di sini untuk menjelaskan, mendeskripsikan seperti apa kelasnya. Kemudian saya posting saja. Oke, posting sudah selesai. Seperti ini tampilannya. Kemudian, sudah ya semua dicoba ya. Kemudian sekarang kita akan menambahkan siswa. Bagaimana caranya menambahkan siswa? Bapak Ibu, di sini saya ada file kode kelas. Jadi Bapak Ibu, untuk menambahkan siswa ada dua cara. Pertama adalah menambahkan melalui kode kelas, yang mana ada di sebelah kiri sini. Nah, bisa kita perbesar. Ini adalah kode kelas Bapak Ibu semua, yang bisa diberikan kepada siswa atau kepada pesertanya nanti. Nah, ini berlaku untuk satu kelas ini. Atau ada dua cara lagi, Bapak Ibu bisa lihat di anggota atau muridnya. Nah, kita bisa tambahkan melalui email di tombol ini. Nah, pertama-tama saya ingin Bapak Ibu menuliskan dulu kode kelasnya di form di Google Sheet yang sudah saya buat. Saya akan bagikan kepada admin supaya linknya bisa diberikan kepada Bapak Ibu. Oke. Admin mohon dibagikan. Yang mana? Ini ya. Sudah. Oke. Di sini Bapak Ibu akan melakukan kolaborasi lagi. Kemarin kita sudah berkolaborasi menggunakan Google Spreadsheet. Yang perlu diketahui adalah ini adalah satu file yang sama. Jadi Bapak Ibu tidak mendapatkan satu file satu-satu masing-masing, tapi di sini kita menggunakan file yang sama. Silakan masuk ke file ini. Bapak Ibu silakan tuliskan namanya, kemudian masukkan kode kelasnya.
Supaya apa? Nanti kita bisa berlatih bersama-sama. Jadi nanti kita akan take role. Ada yang menjadi siswa dan menjadi murid, menjadi guru. Semuanya akan menjadi siswa dan akan menjadi guru. Nah, ini sudah ada yang masuk. Silakan ambil space-nya sendiri, spotnya sendiri, tempatnya masing-masing. Jangan bertubrukan. Perlu dilihat kalau misalkan di sini ada warnanya, ada benderanya, itu berarti sudah ada orangnya. Jadi Bapak Ibu silakan cari tempat lain kolomnya. Nah, kalau misalkan ragu di sini takut tertimpa dengan yang lain, boleh ke bawah. Tambahin. Oke. Kita keluar dulu dari Google Classroom, kita masukkan dulu kode kelas. Jadi simulasi seperti apa kode kelas itu nanti bisa dibagikan. Mungkin misalkan di suatu sekolah di kelas 10 ada berapa mata pelajaran atau beberapa guru, setiap guru boleh menaruh kode kelasnya di sini. Kemudian nanti siswa bisa langsung melihat sendiri kode kelasnya, nanti siswa yang akan mandiri masuk ke dalam kelas Bapak Ibu. Silakan diisi. Sudah bisa diisi belum? Oh, mohon maaf. Nah, ini dia Bapak Ibu, aksesnya ternyata masih lihat saja. Jadi Bapak Ibu belum bisa mengedit. Nah, ini dia keuntungan dari Google Drive, filenya bisa kita kasih aksesnya. Boleh kita lihat, kasih lihat saja atau kasih editor. Nah, sekarang sudah saya kasih editor, silakan Bapak Ibu menempatkan tempatnya masing-masing di sini. Silakan mulai mengetik namanya dan kode kelasnya. Nah, ini sudah ada. Di copy langsung ya. Boleh. Dikecilin caranya di sini. Nah. 12 aja deh. Boleh di copy. Ada siapa saja pesertanya? Ada Pak Widi Atmono, Ibu Zita. Halo semua. Kemudian ada Ibu Waris Mini Sukesti. Ada Ibu Ruby Adawiyah, Ibu Fitria, Ibu Vivi, Ibu Sri Rejeki, Pak Satria, Pak Rudi, siapa lagi? Siapa ini? Muhammad, Indra Absari, Ibu Apriliani, Ibu Sulastri, Widi Atmono. Alhamdulillah. Kira-kira ini hadir semua tidak ya di pertemuan yang sebelumnya, di pembukaan kemarin? Kemarin kita seru sekali, jadi satu Indonesia. Kita berkolaborasi di sini. Dan biasanya tuh rebutan tempatnya. Nah, ini ada yang kayaknya ada yang udah mengisi kemudian kehapus nih sama yang baru datang. Silakan cari tempatnya di sini masing-masing. Nah, ini ada 2 orang nih di sini. Silakan masukkan kode kelasnya. Oke, sambil menunggu ya yang kode kelasnya, saya ingin tugaskan kepada Bapak Ibu untuk mengundang siswa melalui email. Bagaimana cara mengundang siswa? Kita cari dulu tombol siswanya atau tombol anggotanya. Kemudian cari undang siswa. Biasanya tombol tambahkan. Nah, Bapak Ibu bisa mengetikkan nama email yang diundang. Di sini saya ingin Bapak Ibu mengundang saya. Email saya cukup panjang. Saya taruh dulu deh di file yang tadi biar Bapak Ibu bisa copy.
Di file tadi di sini ya, saya taruh ya. Oke, silakan undang saya yang sudah mengisi kode kelas. Silakan undang siswa, yaitu saya ceritanya, melalui email. Email saya di sini, Bapak Ibu tinggal copy. Undang siswa melalui email. Jadi ada dua cara, bisa melalui email dan melalui kode kelas. Kalau kode kelas siswanya sendiri yang masuk. Kalau melalui email kita sebagai pembicara atau sebagai narasumber atau sebagai guru yang mengundang partisipan atau siswa kita. Silakan undang saya. Ya, boleh di-copy. Yang sudah mengisi kode kelas, silakan copy email saya. Nanti yang bingung kenapa kita ke sini, kenapa kita balik lagi ke Google Classroom, nanti kita akan ulang dari awal prosesnya. Jadi Bapak Ibu akan lebih paham. Udah? Ini belum semua mengisi kode kelas. Mana yang lain? Mungkin ada yang tertinggal belum membuat kelas. Boleh bilang? Admin boleh bantu kalau ada peserta yang mungkin ketinggalan. Yang ketinggalan buat kelas. Oke, coba ya. Yang tertinggal buat kelas, buka classroom.google.com di browsernya. Classroom.google.com. Kemudian tampilannya sudah terbuka. Kemudian pilih buat kelas. Tombol plus sebelah kanan. Buat kelas. Nanti ada peringatan seperti ini. Dilanjutkan saja. Lalu buat kelasnya. Nama kelasnya. Sepertinya belum ada yang mengundang saya. Loh. Oh, sini dia. Kalau ada yang sudah mengundang, nanti akan muncul undangannya di sini, Bapak Ibu. Sudah ada yang undang saya? Mohon bersabar ya Bapak Ibu untuk praktek, karena kita tidak tatap muka langsung. Kita pelan-pelan, takutnya nanti ada yang dikhawatirkan, ada yang tertinggal. Jadi yang sudah boleh sambil buka-buka, lihat-lihat seperti apa sih aplikasi Google Classroom. Kemudian menunya ada apa saja. Ini sudah. Ini belum semua nih mengisi. Ayo yang belum mengisi silakan mengisi terlebih dahulu. Yang belum masuk ke file ini, silakan cek di WhatsApp grup, sudah dibagikan oleh admin linknya untuk bisa join di Google Spreadsheet ini bersama-sama. Yang belum join silakan. Atau mungkin ada yang ini aja, silent audience. Jadi cuma memperhatikan saja gimana prosesnya. Sebaiknya Bapak Ibu langsung praktek ya, karena apa yang kita lakukan langsung biasanya akan lebih cepat diingatnya. Nah, ini belum semua ini ya. Ibu Sulastri sudah, Ibu Sita sudah, Vivi sudah, Satriana sudah.
Muhammad Handi Gunawan sudah, Indra Hapsari sudah. Yang lainnya? Pak Widi Atmono? Ibu Waris? Yang belum masuk ke file ini, silakan cek grup WhatsApp. Admin sudah membagikan link untuk Bapak Ibu bisa masuk ke sini, ke file ini. Coba dicek dulu grup WhatsApp-nya. Yang sudah mengisi kode kelas, langsung invite siswa dengan email. Di sini. Emailnya email saya. Bisa copy langsung di sini. Ibu Ruby dan Ibu Ilmi. Kemudian siapa lagi yang belum? Ibu Fitria. Ibu Sri Rejeki. Pak Rudi. Ya. Karena pesertanya cukup bisa dijangkau untuk disebutkan. Kalau kemarin sampai 100-an peserta, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, sekarang lebih intens ya. Mana yang lain? Saya masih menunggu nih. Karena kalau kita move on, langsung ke tahap berikutnya, nanti Bapak Ibu tertinggal. Karena di tahap berikutnya nanti kita akan ada bagaimana siswa mengisi soal. Nah, di sini kita akan take roll, semua nanti sama-sama masuk ke kelas yang lain. Jadi, makanya saya minta kode kelasnya untuk ditaruh di sini. Yang lain? Sudah? Oke, kita anggap saja sudah. Kita lanjut dulu aja ya. Nanti silakan yang belum, saya ulangi lagi, yang belum mengisi kode kelas, silakan cek grup WhatsApp, admin sudah bagikan linknya. Silakan masuk, kemudian tuliskan nama dan kode kelas. Setelah itu silakan undang siswa melalui email di sini. Kemudian emailnya email siapa? Email saya. Emailnya ada di sini, tinggal di copy. Undang saya di sini. Oke, saya mau cek dulu. Untuk kita keluar menu, Bapak Ibu selalu lihat di sini ada tombol 3, garis 3. Nah, ini kita mau ke menu utama. Nah, belum ada ya undangannya. Ada apa ini? Bapak Ibu sudah undang saya belum ya? Sudah, Bu. Sudah. Kita sudah. Oke, saya cek di email. Sudah, Bu. Oh, oke. Masuknya di sini. Nah, saya gabung dulu. Biasanya otomatis langsung di kelasnya. Bu Indri sudah juga. Oke. Bisa gabung. Lagi yang belum dibuka. Oke, nanti saya buka semua satu-satu. Contohnya saya dulu refresh dulu. Nah, seperti ini kelasnya sudah ada. Ibu Vivi sudah ada fotonya nih. Ini biasanya dari Gmail-nya ya, otomatis. Oh, masih belum juga ini. Ya sudah, kita lanjut. Caranya sekarang kita sudah menambahkan siswa, kita sudah buat kelas, kemudian kita sudah menambahkan siswa. Menambahkan siswanya melalui kode dan melalui
email. Kemudian sekarang kita akan membuat materi. Bagaimana cara membuat materi? Bapak Ibu mungkin punya buku-buku soal-soal yang sudah ada, yang sudah biasa dipakai di kelas. Kemudian karena terhalang mungkin siswa tidak punya bukunya, Bapak Ibu bisa foto atau scan bukunya, atau misalkan ada kertas soal itu bisa di foto atau di scan dulu. Nanti setelah di scan, Bapak Ibu bisa pakai file tersebut untuk dimasukkan ke materi juga. Nah, lalu bagaimana caranya untuk membuat materi? Baik lagi tadi, apa yang ingin saya lakukan hari ini? Yang ingin saya lakukan adalah membuat materi. Dia ada di mana? Di tugas kelas. Nah, bagaimana membuat materi? Cari tombol buat. Kemudian pilih materi. Yuk, sama-sama kita klik materi. Nah, seperti ini. Saya ulangin ya. Ada di tugas kelas, menu tugas kelas, kemudian pilih buat, pilih materi. Yang kesulitan boleh bilang sama admin ya, nanti dibantu. Oke. Ini ya materinya, misalkan ada beberapa bab, Bapak Ibu bisa buat di situ materinya. Nanti bisa dimasukkan topik juga, tapi kita tidak bahas topik dulu. Kita langsung buat ke materi saja, satu materi. Judulnya misalkan Google Classroom kalau saya ya. Bapak Ibu silakan isi sesuai materi yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Oke, sudah buat judulnya. Kemudian kita ingin tambahkan informasi mengenai materi tersebut atau isi dari materi tersebut. Sebagai contoh, misalkan kita ambil dari file di komputer kita, atau dari YouTube, atau dari link, atau dari Google Drive. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin menambahkan link, kita tinggal masukkan saja sini. Linknya seperti tadi saya sudah link tentang Google Classroom. Nah, saya bisa tambahkan link Google Classroom di sini. Nah, jadi siswa bisa mendapatkan informasi melalui link yang kita bagikan mengenai materi tersebut. Misalkan ada materi tentang bahasa Inggris, kemudian cari misalkan yang tentang percakapan, bisa Bapak Ibu cari linknya dari YouTube, bisa langsung tambahkan juga di sini YouTube-nya langsung. Tinggal ketik aja Classroom. Nah, udah banyak sekali, tapi biasanya bahasa Inggris untuk yang Classroom ya. Bisa kita tambahkan di sini. Nah, kemudian ada apa lagi yang bisa kita tambahkan? Ada file. File kita kalau sudah punya filenya dari laptop kita, tinggal upload. Misalkan Bapak Ibu sudah punya filenya. Oke, dokumen. Contoh aja ya. Tes. Bisa. Ya, misalnya gitu. Kemudian saya upload. Nah, atau mungkin Bapak Ibu ingin mempersiapkan dulu nih sebelumnya filenya di Google Drive. Caranya seperti ini. Misalkan Bapak Ibu sudah punya kertasnya, kertas materinya, fotokopiannya, atau punya bukunya. Kemudian kita foto saja dari handphone kita.
Kemudian setelah kita foto, kita upload ke Google Drive kita masing-masing. Oke. Ini cara kita upload ke Google Drive ya Bapak Ibu ya. Jadi buka aplikasinya, Google Drive, seperti ini simbolnya. Kemudian kita pilih tombol plus, ulangin lagi. Tombol plus ada di sini. Kemudian kita upload. Pilih filenya dari handphone kita yang mau diupload. Ada di galeri. Nah, ini file yang ingin saya upload. Kemudian tinggal upload. Nah, kalau pengaturan Google Drive-nya harus menunggu WiFi, ini bisa klik di sini supaya dia langsung otomatis masuk. Nah, keuntungannya kalau kita memakai aplikasi Google, dia biasanya sudah tersinkron filenya. Langsung ini karena ini online, ini sudah masuk ke Google Drive Bapak Ibu semua. Nah, ini pun bisa kita buka di Google Drive kita pribadi, di handphone kita, di laptop kita. Kemudian Bapak Ibu bisa cari filenya di Google Drive ini. Jadi misalkan tadi kita ingin menambahkan file dari Google Drive, filenya sudah ada di Google Drive. Pilih drive saya. Kemudian pilih file yang sudah diupload tadi. Nah, ini catatannya. Itu ya, cara menambahkan file berupa gambar. Jadi, kalau kita punya materi, yang tadi seperti fotokopian atau buku, bisa kita foto dari handphone. Kemudian dari handphone, di handphone kita upload ke dalam Google Drive kita yang sudah ada di handphone, aplikasinya. Kemudian di sini Bapak Ibu, saat kita membuka Google Classroom dan kita ingin menambahkan materi, Bapak Ibu bisa langsung pilih tambahkan, langsung Google Drive. Karena tadi sudah diupload di handphonenya, pasti sudah masuk ke drive kita. Pilih drive saya, kemudian pilih file yang mau diupload. Seperti itu. Mudah Bapak Ibu? Ada yang ingin bertanya sampai di sini? Saya kasih, boleh admin dibuka dulu. Yang ingin bertanya silakan. Sejauh ini. MC mana MC? Boleh sekalian dibantu. Yang ingin bertanya, tadi kita sudah membuat kelas pertama, kemudian kita sudah posting, terus kemudian kita sudah mengundang siswa, menambahkan siswa melalui undangan dan melalui kode kelas. Kode kelasnya nanti kita undang, siswa akan masuk sendiri melalui kode kelas. Kemudian kita sudah membuat materi. Materi masih ada satu lagi yang ingin saya tambahkan nanti, tapi sebelum menambahkan lagi, saya ingin bertanya dulu, ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada? Tidak ada yang bertanya? Oke, kita lanjut sekarang buat filenya berupa dokumen. Misalnya Bapak Ibu ingin buat sendiri filenya, teksnya, mengatur sendiri seperti apa isinya, bukan dari foto, bukan dari buku-buku, bukan dari link, bukan dari YouTube, tapi dari Bapak Ibu sendiri. Kita Bapak Ibu bisa buat filenya di sini, klik buat. Ini masih di materi ya. Kemudian klik dokumen. Dia akan otomatis terbuka di tab baru. Lihat di atas. Nah, silakan ketik materi apapun. Saya copy aja ya, misalnya saya sudah ada filenya
tentang Google Classroom nih. Misalkan Bapak Ibu ingin perpaduan dari link dan ingin ditambahkan dengan kata-kata Bapak Ibu sendiri. Oke. Ini contoh aja. Nah, kemudian bisa tambahkan ketik sendiri. Ini contoh saja. Bapak Ibu bisa tambahkan materi Bapak Ibu sebanyak mungkin di sini. Atau kalau mau buat lagi, nanti bisa tambah lagi dokumennya, atau Bapak Ibu ingin memberikan materinya berupa slide yang sudah Bapak Ibu punya. Oke, seperti ini saya tambahin slide. Slide-nya bisa langsung buat di sini. Atau kalau sudah punya slide-nya di laptop, tinggal tambahin dari file. Atau sudah punya di Google Drive, tinggal tambah dari Google Drive. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah sekali, ini hanya baru materi. Jadi sebelum siswa atau peserta masuk ke kelas kita, dia sudah membaca dulu materinya. Oh, seperti ini. Jadi dia tidak nyari-nyari lagi kemana-mana. Materinya sudah ada. Supaya memudahkan siswa atau peserta kita. Ini kasih judul dulu aja. Materi Google Classroom. Keuntungan dari Google Drive, ini file-file seperti Google Docs, Google Slide, itu kita tutup aja, selama kita online itu aman. Jadi kalau kita sudah ketik sesuatu, dia biasanya pasti sudah tersimpan secara otomatis. Kita tutup aja, dia filenya pasti sudah ada di sini. Jadi nggak perlu takut sudah di-save atau belum, tiba-tiba laptopnya mati, kayak laptop saya harus dicolok dulu karena baterainya sudah bocor. Kemudian mungkin handphone, kalau misalkan sewaktu-waktu kena musibah ya, kemudian laptop kita rusak atau handphone kita hilang atau terendam air, kita tidak perlu takut file-file kita ini akan hilang karena dia akan otomatis tersimpan di cloud. Termasuk Google Classroom, file-file ini pasti sudah tersimpan selama kita sudah posting. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah semua, Raisa, ya. Maaf, itu ada yang tanya. Kalau umpamanya kita mengundang siswa, tandanya sudah diterima, itu seperti apa ya? Tandanya sudah diterima, oke. Oh, Tandanya sudah diterima, berarti siswa tersebut sudah ada di dalam menu anggota. Ini saya posting dulu yang tadi ya. Bapak Ibu semua juga sudah di sini. Saya mau tunjukkan tadi anggotanya gimana. Ini kita posting dulu. Selalu ingat tombol posting. Jangan lupa setelah ini terus main tutup aja itu bakal ke undo atau nggak jadi. Jadi harus diposting dulu. Oke? Karena kita ingin membuat tugas selalu cari tombol posting. Oke, ke pertanyaan yang tadi, bagaimana tahunya siswa sudah ada? Di sini lihatnya di anggota. Mungkin saya lihat classroom saya yang lain ya. Saya buka kelas yang lain. Nah, di sini anggota. Nah, ini siswa-siswa yang sudah masuk ke dalam classroom kita. Bisa kita atur semuanya, bisa langsung semua, bisa satu-satu. Nah, kita pun bisa langsung kirim email ke siswa dari sini. Gitu Bapak Ibu. Kalau misalkan pesertanya
tidak diharapkan, itu bisa kita keluarkan. Atau mungkin dia sudah selesai classroom-nya atau sesinya. Kalau saya biasanya saya biarkan dulu. Nah, seperti itu ya. Saya balik lagi ke kelas yang baru dibuat tadi. Sini. Oke. Tadi kita sudah membuat materi. Oke, waktu kita ada 40 menit. Sekarang kita akan membuat tugas. Mohon Bapak Ibu berkonsentrasi karena ini adalah bagian terpenting. Kemudian bagaimana caranya kita mendistribusikan tugas? Yang kita ingin lakukan adalah sekarang membuat tugas. Balik lagi berarti kita cari menu tugas. Selalu ingat kita ingin buat tugas, berarti cari menu tugas. Ini sudah ada nih materinya ya, tadi yang tadi saya buat. Nah, di sini ada banyak nih ya. Kita bisa gunakan kembali postingan. Sewaktu-waktu misalkan nanti Bapak Ibu punya tugas yang ingin tugas diposting ulang, itu bisa langsung di sini. Kemudian ada pertanyaan, ini pertanyaan yang singkat. Bisa pertanyaan, oke saya tunjukkan, pertanyaannya dengan jawaban singkat atau pilihan ganda. Tapi hanya untuk satu pertanyaan saja, bukan untuk soal pilihan ganda yang ada soal seperti soal banyak. Karena ini adalah pertanyaan. Kemudian kalau untuk membuat tugas pilihan ganda, yang menggunakan form, nanti kita akan menggunakan tugas kuis. Tapi ini akan kita lakukan besok, karena ini butuh, kalau mungkin nanti ada waktu, kita bisa buka sekilas, karena ini butuh benar-benar konsentrasi, karena kita harus ada dulu juga materinya. Saya harap Bapak Ibu sudah punya materinya. Nah, kemudian yang akan kita lakukan sekarang adalah membuat tugas saja dulu. Kita klik tugas. Coba semua diklik tugas. Oke. Kemudian beri judul tugasnya. Misalkan tugasnya berupa Bapak Ibu ingin memerintahkan kepada pesertanya untuk membuat tugas presentasi. Bisa langsung nanti siswa akan buat sendiri presentasinya. Atau Bapak Ibu ingin tambahkan di sini bisa. Sama seperti tadi ya, saat kita posting materi. Hanya saja perbedaannya nanti untuk dokumen dan slide di sini, ini bisa kita atur untuk apakah ini untuk satu file untuk bersama-sama ataukah satu file untuk per orang. Jadi setiap siswa akan mendapatkan salinannya. Kalau Bapak Ibu hanya posting satu dokumen saja, nanti dokumennya hanya satu, dan itu bisa digunakan bersama-sama. Kalau kita pilihnya, siswa dapat mengedit file. Kalau hanya melihat file, siswa tidak akan bisa mengedit file tersebut, dokumen tersebut. Kalau yang mengedit file, satu file digunakan bersama-sama. Kalau buat salinan, setiap siswa akan mendapatkan salinan. Contohnya, misalkan Bapak Ibu tadi sudah buat dokumen ya. Saya ulangi lagi nih. Saya hapus dulu. Contohnya tugas esai. Karena tadi kita sudah memberikan materinya, ini bebas pertanyaannya, Bapak Ibu silakan buat pertanyaan. Kalau saya ingin menanyakan apa yang bisa kita manfaatkan dari Google Classroom. Siswa di sini saya kasih petunjuknya, boleh menggunakan presentasi atau esai. Nah, kalau nanti siswa mau buat sendiri, itu bisa. Siswa akan pilih slide
atau dia esai, dia akan pilih dokumen. Tapi kalau misalkan kita sudah menentukan sendiri siswa harus menggunakan presentasi, berarti tidak perlu tunjuk seperti ini. Kita aja langsung buat di sini slide. Nah, slide-nya akan terbuka di tab baru. Kita kasih aja judulnya. Manfaat Google Classroom. Kita di Google Classroom membahas manfaat Google Classroom. Nah, udah ini judulnya aja, nanti siswa sendiri yang akan mengisi. Dia akan buat sendiri. Nggak perlu takut Bapak Ibu, anak milenial pasti udah tahu caranya. Kalau kita takut nanti siswa kita gimana nih nggak tahu caranya. Nanti ibunya nih, yang ibunya juga sama nggak tahu juga. Tenang aja, anak milenial pasti akan tahu apa yang harus dilakukan. Nah, di sini kemudian atur untuk siswa mendapatkan salinan. Setiap siswa akan mendapatkan salinannya. Ini harus hati-hati kalau Bapak Ibu tidak menentukan aksesnya dari awal, berarti file tersebut, nanti soal tersebut harus diulang lagi. Bapak Ibu harus membuat tugas ulang lagi. Karena dia tidak bisa diedit. Kalau mengedit, mungkin mengedit judulnya bisa, mengedit petunjuknya bisa, tapi untuk file yang dibuat, tidak bisa diedit, tidak bisa dihapus. Jadi ini harus diperhatikan aksesnya apa. Kecuali Bapak Ibu ingin membuat file yang bersama-sama tadi, seperti tadi kolaborasi. Nah, sudah buat salinan untuk setiap siswa. Ini petunjuk boleh kerjakan menggunakan slides yang tersedia. Seperti itu. Atau kalau Bapak Ibu mau tambahkan link file dari laptop seperti tadi, Google Drive atau YouTube, bisa. Ini kita sesederhana mungkin dulu. Kita coba buat tugasnya seperti ini. Atau misalkan esai, dokumen, seperti tadi sama. Terus kita meminta siswa untuk menjelaskan apa yang mereka ketahui tentang Google Classroom misalnya, atau tentang materi Bapak Ibu. Bukan ini. Manfaat ya tadi, manfaat Google Classroom. Oke, saya kasih case yang lain, Saya kasih case yang lain untuk yang umum, bukan untuk tugas sekolah. Sama, teman-teman bisa buat slide atau esai untuk menjadi bahan penilaian. Kalau misalkan itu berupa masakan, mungkin bisa perintahkan untuk membuat presentasi mengenai resep, disertakan foto-fotonya. Boleh tambahin keterangannya, sertakan foto-fotonya. Foto-fotonya. Oh, sebentar. Dani, lebih. Nah, sertakan foto-fotonya. Atau tugas apa lagi? Tugas mengaji. Sertakan video bukti dia mengaji. Gitu. Jadi nanti siswa akan menambahkan filenya sendiri dari sini. Kita cuman buat aja, kalau nggak kita nggak perlu buat ini misalnya. Kita nggak perlu menambahkan file-file ini. Kita hanya menambahkan judul saja di tugasnya. Misalkan kayak tadi mengaji. Coba berikan video Anda sedang mengaji surat apa gitu. Nah, itu bisa kasih aja judulnya di sini, tugasnya begitu aja. Nanti biarkan siswa yang membuat sendiri jawabannya. Dia bisa menambahkan file dia dari laptop dia. Sama untuk yang lain-lain, untuk bahan penilaian, untuk
mengetahui, kan teman-teman sudah memberikan informasi mengenai ilmu yang ingin dibagikan, contohnya itu yang tadi masak, fotografi dan sebagainya. Bahkan kelas-kelas olahraga pun juga bisa ditambahkan di situ. Udah sampai mana progresnya supaya tahu, kita kasih tugasnya seperti ini. Kita kasih tugas-tugas supaya tahu progresnya. Tugas pertama, dia harus menyertakan bukti-bukti dia sudah berlatih selama 1 minggu. Tuliskan di sini judulnya. Berikan bukti-bukti video hasil latihan selama seminggu. Itu bisa ditambahkan di sini. Praktis sekali. Jadi nanti nggak usah tambahin ini, file-file ini pun udah nanti siswa itu atau peserta itu sendiri akan menambahkannya. Oke. Ini perhatikan lagi ya, jangan lupa buat salinan kalau untuk file yang buat. Supaya setiap siswa akan mendapatkan filenya sendiri. Lalu tugaskan. Jangan lupa selalu cari tombol tugaskan. Nah, menarik sekali nih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya skill-skill yang hobi yang belum tersalurkan, passion yang belum tercapai, misalkan ingin menulis, Bapak Ibu senang berolahraga, punya menu masakan baru, atau bahkan cuma kelas blog, bisa dimasukkan di sini juga. Jadi sharing, nanti bisa masukin nih link-link blog-blognya. Semua link-link sosmednya bisa dimasukin, link-link foto-foto yang mungkin sudah ada kita masukkan di sosial media yang lain, itu bisa dimasukkan di sini semua. Jadi lebih lebih terolah, lebih rapi gitu. Jadi kita bisa tahu progresnya setiap orang sudah sampai mana. Oke, sekarang sudah buat esai. Gambar soal sudah, minta buat presentasi sudah. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan bertanya. Admin mohon dibantu. Ada yang mengantuk? Kak Raisa, ini ada yang bertanya Kak. Iya, ya. Ini kalau materinya berupa audio, seperti apa cara masukinnya? Berupa audio. Ya. Iya, dia masukannya berupa file. Lihat lagi tugas ya. Kak? Misalkan ini yang tadi materi ya, contoh materinya. Saya mau edit. Edit materi yang tadi. Oh, tugas ya? Untuk tugas bukan? Di tugas. Maksudnya siswa memasukkan audio atau gurunya? Bisa siswa, bisa guru. Ya, sama. Oke, di tugas kalau misalkan tadi kita sudah buat, baik lagi. Di tugas. Saya edit ya. Kita mau tambahin file dari berupa audio. Berarti kita tambahkan, pilih file. Nah, upload dari perangkat Anda. Mau itu dari Bapak Ibu gunain handphone, buka Classroom ini, atau mau dari laptop bisa. Tapi lebih enak Google Classroom ini pakainya dari laptop kalau menurut saya sih. Karena lebih lengkap fiturnya. Kalau di handphone ada fitur-fitur yang nggak muncul. Nah, misalkan apa sih? Yang suara ada di mana ya? Saya, Mas. Oke. Contohnya aja deh, kalau misalkan saya dari Drive ya, filenya sudah ada di Drive. Nah, tadi saya ada contoh video, gitu. Audio juga bisa termasuk. Nah, ini berupa video nih. Yang tadi contoh cara mengupload file dari handphone.
Kalau kita sudah foto, terus kita mau upload ke Drive, supaya kita bisa gunain di komputer juga. Nah, ini kan masuknya video. Sama audio pun juga seperti ini. Kasih aturannya, siswa dapat melihat file saja. Jangan kasih buat edit. Supaya mereka bisa melihat filenya. Dan sudah simpan. Nah, jadi enak bisa di edit. Nah, di sini bisa dilihat diberikan, diserahkan. Karena belum ada siswanya, jadi masih 00. Coba yang sudah ada siswanya tuh, boleh tuh lihat tuh, pasti ada nih siswanya yang sudah diserahkan dan diberikan. Pasti ada angka siswanya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ada yang bingungan dari awal bagaimana? Kak Raisa. Ya, silakan. Cara memantau atau melihat siswa yang sudah mengerjakan tugas bagaimana? Untuk membuat tugas soal pilihan ganda, apakah bisa melakukan ini? Pilihan ganda. Yang pertama apa? Mohon maaf. Memantau atau melihat siswa yang sudah mengerjakan tugas. Nah, ini di sini. Yang tadi saya bilang untuk memantau di sini lihatnya. Sudah diserahkan, diberikan. Karena saya tidak, saya kasih lihat contoh kelas yang lain. Misalnya, sini ada nggak ya siswanya? Saya mau cari yang ada siswanya. Oh, belum ada. Nah, ini. Tugas kelas. Contohnya seperti ini. Ini kita bisa pantau siswanya nanti yang biasanya sudah menyerahkan ada di sini. Yang sudah ini tugasnya sudah diberikan, kemudian yang sudah dinilai. Kita bisa tahu nominal siswanya, jumlah siswanya ada di sini. Kalau untuk tadi pilihan ganda, bisa banget. Besok kita belajar buat tugas. Itu pilihannya adalah tugas kuis. Jadi seperti itu ya. Tugas kuis itu, coba saya klik dulu nih, mau lihat deh kayak apa. Dia bentuknya formulir. Sama seperti slide tadi, seperti dokumen, dia bagian dari Google Drive juga. Google Formulir juga bagian dari Google Drive juga. Kemudian, kayaknya saya kebanyakan kata kemudian ya. Lalu, kita klik di sini Google Formulir. Nah, ini seperti ini tampilannya nanti Google Formulir. Dia ada banyak menunya, ada banyak sekali detailnya, jadi harus pelan-pelan besok. Kita tutup dulu ya. Tutup lagi. Ini batalkan. Jadi seperti itu. Untuk membuat soal pilihan ganda. Oke, ada lagi yang ingin bertanya sejauh ini? Ada lagi yang ingin bertanya? Ada, Kak? Ya, silakan. Ini, kalau seumpamanya Google Classroom itu bisa diakses melalui handphone, kira-kira ada fitur-fitur yang terbatas nggak? Atau seperti apa gitu? Ada fitur yang terbatas. Contohnya dalam penilaian. Dalam nilai, biasanya kan ada file yang apa? Nilai keseluruhan. Itu biasanya nggak muncul. Kalau saya sih kemarin cobain nggak muncul nilainya. Contohnya nilai, saya kasih lihat di sini. Nilai. Nah, ini kan detail nih seperti ini. Ada rata-ratanya. Ini dari setiap soal. Wah, hebat sekali kan Google Classroom ini. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu mengolah lagi. Bahkan ini pun bisa langsung kita print. Gitu. Oh, bukan di sini print. Printnya ada di tugasnya. Wait, gimana dia? Sini. Nah, jadi di sini bisa kita download ke Google Spreadsheet. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin menyerahkan di sekolahan nih, ingin ada bukti fisiknya, file nilai siswa. Nah, ini sudah ada dalam bentuk Google Spreadsheet. Kalau mau di print langsung bisa, biasanya langsung print, atau mau diubah
ke CSV kita download atau ke Excel biasa bisa. Langsung klik aja di sini download. Nah, mudah sekali. Itu untuk nilai ya. Kita belum sampai situ. Nanti kita akan kerjakan dulu semua. Waktu kita masih ada 23 menit lagi. Oke. Ada fitur-fitur, benar ada fitur-fitur yang nggak muncul full. Nanti Bapak Ibu bisa cobain sendiri, lihat apa bedanya. Download aja di Google Play Store, Google Classroom. Tombolnya yang ini, seperti ini. Simbolnya seperti ini. Cari Google Classroom di handphone. Di-download, terus dicoba seperti apa. Yang tadi kita buat pasti sudah ada masuk di sini. Terus lihat ada bedanya seperti apa, akan terlihat sangat jelas. Kalau yang menurut saya sendiri pribadi saya lebih suka menggunakan laptop. Tapi kalau misalkan untuk kasih posting-posting soal saja, bisa. Nah, posting soal juga setahu saya untuk yang akses kayak tadi kita mau tambahkan dokumen, mau buat dokumen, itu sepertinya tidak bisa kalau di handphone. Jadi kalau cuma mau buat pertanyaan singkat atau pertanyaan saja, atau siswanya yang nanti membuat Google Slide atau Google Docs-nya sendiri, itu bisa. Jadi kalau buat sambil santai gitu ya, mau kerjain soal gitu, supaya nggak banyak tugas numpuk, boleh sambil buat dulu. Nanti mau diedit lagi di laptop bisa. Itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Sementara ini belum ada, Kak. Oke. Kita lanjut aja ya, berarti saya ingin review dulu sedikit. Tadi kita sudah pertama membuat kelas, kemudian kita sudah menambahkan siswa, ada kode kelasnya, kemudian ada juga bisa menambahkan langsung dari email, mengundang siswa melalui email. Kemudian ada juga setelah itu kita membuat materi. Materi ada di sini. Kita membuat materi, materinya bisa kita tambahkan dari file, kemudian bisa dari link, bisa dari Google Drive. Google Drive sama file itu sebenarnya sama, cuma bedanya Google Drive itu kita sudah upload ke penyimpanan yang cloud, yang mana itu kita gunain akun kita, Gmail. Kalau file itu masih di dalam perangkat, entah itu handphone ataupun dari laptop kita. Jadi kemudian kita bisa, tadi materi sudah buat juga, ada dokumen, slide, itu kita sudah buat. Kemudian untuk membuat tugas, kita klik buat, kemudian tambahkan tugas, tugasnya bisa judul aja, nggak masalah. Saya bingung nih kalau nambah-nambah, tambahkan file atau tambahin dokumen atau slide, masih bingung, nggak apa-apa, buat aja soal pertanyaannya. Nanti siswa yang akan jawab dengan menggunakan dokumen atau slide. Tinggal Bapak Ibu petunjuk harus jelas. Misalkan buat presentasi atau buat narasi atau buat esai atau buat penjelasan. Atau silakan gunakan apapun yang ada di sini. Siswa bebas menggunakannya. Atau siswa mau menggunakan Word, masih pakai Word dari laptopnya, dia siswa pasti akan menambahkan filenya di sini. Upload sendiri. Jadi tenang aja, biasanya anak-anak udah tahu sendiri, mereka akan nyari sendiri. Jadi literasinya mereka lebih dalam media informasi lebih cepat ya, karena gennya juga beda sama kita, generasinya. Nah, kemudian kita sudah, oke, ini sudah semua berarti. Tadi aksesnya ya, jangan lupa kalau setiap kita buat tugas, misalkan dokumen atau slide, aksesnya jangan lupa diatur. Itu yang penting. Ini kalau sudah kita buat, kita tutup pun nggak masalah. Aksesnya yang penting, setiap siswa harus mendapatkan salinannya. Oke, sudah sampai di sini. Sekarang kelas kita masih kosong. Nah, ini yang saya bilang tadi, kenapa kita harus tahu di mana apa yang mau kita lakukan, kemudian kita cari sendiri tombolnya. Kalau dulu
dulu sekali, setiap ada orang yang mengundang kita, itu otomatis masuk di sini Bapak Ibu. Jadi mereka ada pilihannya gabung kelasnya atau tidak. Nah, karena mungkin terlalu banyak ya, jadi sekarang masuknya notifikasinya di email saja. Nah, sekarang bagaimana supaya kelas kita ada isinya? Kan masih kosong nih siswanya. Nah, sekarang kita semua bersama-sama yuk kita masuk ke kelas yang lain melalui kode kelas. Nah, ini sudah bertambah nih. Yuk kita sama-sama keluar dulu ya di menu ini, menu utama. Nah, di sini selalu ingat kalau kita sekarang mau tambah kelas, mau masuk kelas orang lain. Berarti pilihannya adalah gabung ke kelas. Tombolnya di mana? Di kanan atas, plus, pilih gabung ke kelas. Oke, masukkan kode kelasnya yang ada di sini. Saya ulangin lagi, kita sekarang gabung kelas. Bapak Ibu keluar dulu ke menunya, menu utamanya. Klik aja di sini menu. Garis 3 ini selalu ada nih di Google nih. Dia menu. Nah, kemudian kita udah ada di luar kelas. Bayangin ceritanya kita lagi di luar kelas nih, di koridor. Kemudian kita mau gabung kelas nih, tapi kita masuknya harus izin dulu. Kita pilih gabung kelas. Masukkan kode kelasnya di sini. Pilih minimal 3 kelas. Silakan gabung minimal 3 kelas setiap orang. Silakan masuk ke kelas yang lain. Ya, di copy. Yang belum invite saya melalui email di kelasnya, siswanya silakan invite saya melalui email. Saya belum menulis juga kelas saya. Terus saya nggak dapat siswa. Ya, saya di sini dia di atas. Raisa. Oke. Ayo dong masuk ke kelas saya ya semua. Yuk masuk ke kelas saya yuk. Kalau enggak nanti saya masukin sendiri dari email check-in. Yuk yang mau masuk ke kelas saya silakan. Bapak Ibu silakan masuk kelasnya. Saya. Di sini ya, di file kode kelas ya. Bapak Ibu sudah buka kan semua ya. Saya mau approve dulu nih kelas-kelasnya. Dibuka. Lagi. Yang masih bingung-bingung boleh bertanya. Bapak Ibu jika ada kesulitan silakan bisa disampaikan melalui video juga, silakan di unmute. Terus Bapak Ibu bisa menanyakan apa yang sekiranya Bapak Ibu kurang pahami, bisa ditanyakan. Saya gabung dulu ya ke kelas Bapak Ibu yang sudah mengundang melalui email. Google Classroom menyatakan, maaf sekarang kami tidak dapat memandu. Nanti coba lagi nanti. Oke. Udah. Udah.
Masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Alhamdulillah ya, sudah tercover. Bagian besar, sudah 90%. Setelah ini nanti kita akan ke nilai. Dua lagi, saya masuk dulu. Oke, sudah semua saya approve. Oke. Saya lihat di sini. Wah, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 siswa saya. Masuk otomatis ya, kalau kodenya sudah dimasukkan, siswa akan masuk otomatis ke kelas kita. Oke, kemudian sekarang silakan Bapak Ibu, teman-teman, bantu untuk mengisi tugas yang sudah dibuat oleh teman-temannya. Minimal 3. Caranya masuk kelasnya gimana lihatnya? Kita ke menu utama, jangan lupa. Menu utama di sebelah kiri, pilih kelas. Wow, sudah banyak ini kelas saya. Saya dari sini dulu, kelas perencanaan. Oke, contoh-contoh nih. Halo Bu, gitu. Nah itu nanti bisa diatur ya, Bapak Ibu teman-teman. Kalau siswanya terlalu berisik gitu. Karena kan komentarnya suka banyak aja gitu. Terus terlalu noisy, terlalu berisik. Jadi kita bisa atur nanti siswa tidak bisa komentar apa-apa di kelas kita. Selamat datang di Google Classroom, kita bisa tanyakan. Halo Ibu. Halo Bu Guru. Jadi komentar-komentar langsung nanti murid-murid bisa bersautan. Atau mungkin nih ucapan pertamanya bisa, ayo absen, siapa dulu yang ada di sini. Terus silakan saya, nanti banyak. Kayak contoh ya, misalkan saya jawabnya karena tidak tahu. Mungkin saya bisa buka dan kerjakan sedikit. Google dokumen. Ini filenya apa ya? Oh, Word. Nah, kalau tidak bisa dibuka, oh jangan panik dulu. Dia ternyata bisa kok dibuka dengan Google Dokumen. Ini materi ya? Oke, ini materinya. Kemudian, betul deh. Kita lihat tugasnya. Nah, ini contoh yang tadi nih, Bu Zita. Kerjakan dalam slide yang tersedia disertakan. Oh, slide-nya belum tersedia. Jadi, Ibu belum menyertakan slide-nya. Kalau gitu, berarti, coba saya besarkan perintahnya. Kalau begitu berarti mungkin petunjuknya kerjakan menggunakan Google Slide, gitu aja. Jadi nanti siswa yang akan buat sendiri Google Slide-nya. Apa yang Anda tahu tentang pengelolaan usaha? Oke. Nanti siswa tinggal tambah slide. Buat slide, saya contohnya aja ya. Kemudian nanti bagaimana siswa itu akan mengisi. Teman-teman isinya di sini. Ini Google Slide-nya udah ada. Oh, udah ada ini slide-nya ya? Oh, oke. Jadi saya hapus saja. Oke. Nah, jadi begitu tampilannya berubah lagi. Cepat sekali. Oke, saya isi contoh aja. Contoh. Nah, saya tutup. Nah, kemudian saya serahkan. Saya serahkan ke ibu gurunya. Nanti ibu guru bisa lihat.
Coba lihat di kelasnya. Yang sudah mengerjakan. Cuma ibu gurunya yang lihat ya. Coba sini. Oh, saya bisa lihat juga. Nah, di sini. Lihat tugas Anda. Tuh. Oke. Saya ke kelas yang lain sekarang. SD Ceria. Selamat datang di SD Ceria. Selamat siang, Ibu. Ini baru materi, tugasnya belum ada. Coba kita lihat tugas kelas. Teman. Ini baru materi ya. Jadi Ibu belum membuat tugasnya ini. Silakan dibuat dulu tugasnya. Seperti tadi cara buat tugasnya. Kalau ini kan menunya cuma ada forum, tugas kelas anggota. Kalau tadi ada tugas ya. Membuat tugas. Dibuat dulu tugasnya, nanti biar siswa bisa membuat tugas. Agama kelas 8. Ini juga baru materi, tugasnya belum ada. Oke, silakan dulu dibuat tugasnya. Gimana sih buat tugasnya? Coba tadi buat tugas kelas, pilih buat, kemudian pilih tugas. Buat judulnya, kerjakan, jelaskan tadi apa mengenai dinasti Abbasiyah misalkan. Terus petunjuknya gunakan Google Dokumen. Nggak usah buat apa-apa, biarkan siswa sendiri nanti yang buat. Oke, saya mau ke kelas yang lain. Tolong diisi ya. Punya saya juga kelasnya, mohon diisi ya. Supaya bisa terlihat mana yang sudah mengumpulkan. Kisah Rasul Azmi. Nah, ini ada tugasnya nih seperti ini. Jadi sudah ada komentarnya, sudah ada materinya, sudah ada tugasnya. Ya, dia dari tadi nyuruh kita komentar aja. Misalkan saya lihat dulu ya. Ada 2 nih tugasnya. Pertama Google Slide, saya disuruhnya contoh. Kasih lagi contoh. Nah, saya tutup. Dokumen. Jadi ibunya nyuruh untuk memerintahkan untuk mengerjakan menggunakan 2 file berupa dokumen dan slide. Tapi boleh salah satu aja. Contoh lagi. Nah, bagusnya lagi nanti ini setiap siswa ini langsung otomatis namanya tertulis di file itu. Kalau tadi dokumennya belum dikasih nama, kalau sudah dikasih nama biasanya akan langsung, misalkan di sini nama saya, kemudian ada nama siswanya, kemudian di sini nama filenya. Kalau udah saya serahkan ya, saya tambah komentar dulu. Saya buatnya pakai Word. Nanti saya tambahin ya, Bu. Komentar aja gitu. Nah, coba ibunya balas di sini. Kemudian serahkan. Tanya lagi, sudah benar-benar pasti? Oke. Karena kalau sudah diserahkan, kalau misalkan ada tugas yang berbatas waktu, kalau sudah waktunya lewat, udah tenggatnya, dia kayak nggak bisa diedit lagi. Gitu. Kalau misalkan siswa ingin membatalkan pengiriman, ini siswa ya, nanti biarkan siswa saja yang mengeksplor. Kalau siswa yang membatalkan pengirimannya bisa selagi belum dinilai. Terlihatnya kayak banyak ya aplikasi ini, tapi sebenarnya begitu aja. Jadi cuman buat kelas, kemudian Bapak Ibu buat materi, kemudian Bapak Ibu nambahkan siswa dulu buat materinya, kemudian buat distribusi tugasnya. Tugasnya bisa tinggal kasih pertanyaan aja, biarkan anak-anak yang mengerjakan. Terus jadi semudah itu sebenarnya. Kemudian nanti Bapak Ibu tinggal menilai. Nah, saya mau lihat dulu kelas saya udah ada yang isi belum ya?
tugasnya hadir. The Rivera Gojek tulis. Wih. Di sini kita lihat. Ini belum ada yang menyerahkan. Ini baru saya tugaskan, belum ada yang mengerjakan. Tolong Bapak Ibu, tolong dikerjakan ya, punya saya ya. Biar saya bisa kasih lihat nanti contohnya. Ayo murid-muridku tercinta, mohon diisi terlebih dahulu. Yang sudah join di kelas saya mohon diisi. Nggak usah diketik isi full. Kayak tadi aja saya tulis contoh, yang penting serahkan. Jadi akan muncul nanti tombol serahkan. Lalu kita akan menilai. Nah, setelah menilai kita akan lihat seperti apa kumpulan nilainya. Udah jam 3. Biasanya emang nggak kerasa nih, kemarin kita 2 jam. Masih kurang katanya. Karena seru sekali kita kolaborasi sama-sama. Kalau ini mungkin lebih praktikal, kalau kemarin lebih pengenalan dan coba-coba. Jadi saya yang buat filenya semua, peserta yang tinggal tulis-tulis. Nah, ini sudah menyerahkan. Nah, ini tadi yang ingin menanyakan, gimana cara mantaunya siswa sudah menyerahkan atau belum? Di sini. Cara melihat ini di mana sih? Lihatnya di tugas siswa. Kita back dulu ya. Google Group 2, kemudian tugasnya. Atau langsung di sini kan bisa kelihatan. Ini kalau misalkan kita mau pindahin. Udah nggak bisa ya. Biasanya bisa langsung dipindahin. Oke. Langsung kita buka aja deh tugasnya. Nah, yang sudah menyerahkan ada 2 orang. Kalau bingung lagi, balik lagi. Tugas kelas. Tugasnya ini ya, tugas. Lihat simbolnya tugas. Kita mau lihat nih mana yang udah ngerjain. Oh, ada 2 sudah menyerahkan. Yang 3 belum mengerjakan. Udah lihat ya. Nah, ini dia yang sudah menyerahkan. Bapak Ibu masih memperhatikan classroom-nya masing-masing, mohon melihat ke layar terlebih dahulu. Mohon tinggalkan dulu kelasnya, ayo balik dulu semua ke menu utama. Kemudian tinggalkan dulu, lihat dulu kelasnya, kelas yang akan saya tunjukkan. Jadi yang sudah mengerjakan tugas di sini ada 2 orang. Yang sudah menyerahkan, saya klik dulu. Oh, ada 2 orang. Kemudian kita bisa buka. Dia pasti akan terbuka di tab baru karena bentuknya filenya dokumen dan slide. Oke, cerita dia di sini. Ini bisa kita kasih komentar-komentar ya, langsung tambahin komentar di sini. Kurang panjang misalnya. Kurang, mohon dilengkapi. Misalnya seperti itu, kasih komentar. Terus kita langsung buka nih tugas yang satunya lagi. Yang peserta yang satu lagi, siswa yang satu lagi. Oke, misalnya dia belum mengisi sama sekali. Ini ceritanya sudah mengisi ya. Oke, kita tutup aja dulu. Mana? Back. Ini komentar. Oke. Caranya adalah cari tombol kembalikan. Tidak ada nilai. Kita cari dulu kembalikan. Nah, ini berarti filenya sudah dikembalikan ke siswa. Biasanya ada langsung komentar nih, kita bisa kasih komentar kerjakan lagi. Ini bisa kita langsung nilai aja di sini.
Misalkan nilainya 70, langsung sini. Ah, belum dikembalikan. Kembalikan. Nah, langsung kita kembalikan. Yang tadi, ibu satu lagi. Mana filenya? Ini saya terhalangi oleh ini nih. Sebentar. Saya minimize dulu. Gimana ya minimize? Ya cari dulu. Minimize. Nih, pilih siswa yang sudah mengerjakan di sini. Kita ulangin lagi aja deh ya. Tadi saya terlalu random. Kita balik lagi dulu aja. Mana? Apa sih kalian aja? Mana sudah banyak. Nah, kita balik lagi dulu aja. Tadi terlalu random, saya kurang jelas. Nah, tadi kita ingin menilai pekerjaan siswa. Berarti ini tugas yang diberikan, tinggal satu orang yang belum mengerjakan, yang sudah mengerjakan ada 4 orang. Nah, kita lihat, klik di sini, kemudian kita buka filenya, sudah kita periksa tugasnya, ada 2 dia filenya, kemudian kita berikan nilainya di sini. Ya, nilainya misalkan 80. Oke, kalau sudah, kembalikan. Coba yang sudah memeriksa tugas yang saya buat di kelasnya, saya mau lihat nilainya nanti seperti apa di siswa. Tadi saya sudah mengisi kelas Bu Zita nih ya. Belum dinilai ya. Ini tampilan siswa ya. Wah, saya sudah diberitahu time out. Ya udah, berarti udah tahu ya tadi ya, Bapak Ibu ya, cara memberikan nilai pada siswa. Oke, tadi mana punya saya kelasnya? Nah, ini tugas kelas. Saya mau kasih langsung nilai di sini semuanya bisa 70, 70, 70. Contoh aja nih ya nilai-nilainya misalnya. Yang ini belum mengumpulkan nih. Ini sudah dinilai. Nah, sekarang kita langsung serahkan ke siswanya, bisa langsung 3-3-nya kita serahkan. Kembalikan. Si komentar. Good job. Kembalikan. Nanti Bapak Ibu atau siswa akan menerima tugasnya kembali, sudah dikembalikan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, tadi saya rangkum dulu, kita sudah berlatih praktek menggunakan Google Classroom, yang mana pemanfaatannya bisa digunakan tidak hanya untuk di kelas, di sekolah, atau di institusi pendidikan saja, tapi bisa juga untuk Bapak Ibu yang ingin mengekspresikan skill-skillnya, kemampuannya yang lain, dan ingin membagikan ilmunya kepada yang lain, dan bisa kelasnya itu menghasilkan sesuatu buat Bapak Ibu atau teman-teman, bisa gunakan juga Google Classroom karena lebih mudah mengolahnya. Kita sudah apa saja tadi? Pertama membuat kelas,
Di situ kita sudah menambahkan siswa juga, kemudian kita juga sudah membuat materi. Tadi menambahkan siswa melalui kode dan email. Kemudian kita sudah membuat materi, kita upload dari file, dari YouTube, dari Google Drive kita, dari link, dari Google Drive juga tadi kita sudah belajar bagaimana caranya kita mengupload dari file yang kita foto dari handphone kita upload ke Google Drive kita. Kemudian kita saat menggunakan laptop, kita tahu bahwa itu sudah ada filenya di Google Drive kita, karena sudah otomatis di cloud, itu tersimpannya. Kemudian kita sudah buat tugas. Kita sudah membuat tugas menggunakan esai, pertanyaan menggunakan dokumen, kemudian juga sudah menggunakan Google Slide, bisa tambahkan file-file yang lain juga. Kayak tadi, sama file, Google Drive, YouTube, link. Nah, nanti setelah itu kita sudah memberikan nilai kepada siswa. Mungkin yang tadi nilai yang belum saya beritahukan yang seperti ini ya. Itu caranya di mana? Saya kasih sedikit singkat. Itu lihatnya di sini. Jadi saat tugas sudah dibuka, tadi tugas sudah dibuka, kita bisa salin semua ke Google Spreadsheet. Jadi dia akan terbuka seperti ini, bisa langsung di-download. Jadi begitu. Dan kolom nilai pun ada di sini kalau di kelas kita ya, di kelas pribadi kita, dia ada di kolom nilai, menu nilai. Nah, di sini langsung nilai-nilai siswa dari setiap soal, nanti bisa soalnya ada banyak, tugas-tugasnya sudah banyak, nanti akan berderet di sini. Nilainya per orang ada di sini, nanti nilai rata-rata kelasnya juga ada di sini. Langsung ada. Nilai rata-rata dari setiap tugas ada muncul di sini. Begitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya mudah sekali. Kalau untuk yang berbagi skill mungkin penilaian yang mutlak tidak terlalu terlalu diutamakan, tidak masalah, hanya sebagai tolak ukur aja, itu bisa juga. Ya kalau ini untuk yang sekolah mungkin akan sangat bermanfaat untuk yang nilai. Jadi bisa di-download nanti filenya, bisa dimasukkan ke file-file digabungkan dengan file-file nilai-nilai yang lain.